Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Garuda Food. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan ini adalah edukasi atau motivasi bagi siapa saja. Ini adalah peluang-peluang usaha. Dalam season ini adalah martabak ini. Oke sahabat, saya akan mengedukasi ya, atau mungkin ya berbagi rasa ya. Mungkin suatu saat pada diri Anda yang mendengarkan mungkin ada ide-ide yang belum bekerja atau masih mencari jati diri. Dan ini adalah proses pembuatan martabak ini yang bisa menjadi peluang usaha. Intinya dalam berusaha kita harus fokus dan semangat. Kenapa dengan fokus dan semangat? Kalau kita tidak akan fokus atau semangat, nanti akan kendala di belakang. Di martabak mini ini adalah seorang yang dulu juga bekerja di perhotelan. Ternyata dari hobi bisa menjadi suatu penghasilan. Bagi siapa yang saja yang mendengarkan, peluang-peluang usaha itu sebenarnya banyak sekali. Cuma kita mau melakukan ini yang sangat sulit dan perlu mental yang baja. Dan ini adalah pembuatan martabak ini nanti untuk lebih detail atau spesifik. Nanti saya cantumkan di deskripsi cara pembuatannya yang dibuat oleh channel Lempar Dadu. Dan Anda lihat dan Anda subscribe, like, dan komen. Saya cuma mengedukasi untuk sahabat-sahabat semua atau kaula-kaula muda. Dalam usaha itu kita harus mempunyai naluri ya. Untuk sukses itu kita harus mempunyai naluri untuk sukses. Dan jangan lupa kita berpikir, terus kita bertindak dan melaksanakan. Jangan takut untuk mencoba. Dengan kita tidak takut mencoba, nanti akan ada peluang-peluang yang mungkin menjadi jodoh kita dalam hal bekerja atau menafkahi keluarga kita semua. Banyak tentunya ya peluang-peluang, bukan termasuk dari kita membuat martabak mini, kita jualan di pinggir jalan atau dimanapun. Sebenarnya banyak ya peluang-peluang itu. Tergantung kita bisa memanfaatkannya dan bertanya kepada yang lebih mengerti. Biar usaha itu kita lebih apa ya? Lebih berhasil daripada kita gagal. Pembuatan martabak mini atau membuat cookies atau membuat es campur. Banyak sekali ide-ide untuk kita melakukan sebuah usaha. Yang penting dalam usaha, jangan takut kita untuk mencoba. Terutama kaula muda atau mungkin yang sudah senior, mungkin pekerjaan yang dulu itu menjanjikan karena suatu sebab dan alasan bisa tidak menjadi sumber, kita harus tetap mencari peluang-peluang. Dan untuk mencari peluang itu memang kita diperlukan kesabaran. Karena dengan kesabaran itu kita bisa lebih rileks, tenang, dan jangan takut untuk mencoba. Saya berulang-ulang kali mengingatkan. Karena apa? Kalau kita melakukan usaha, selalu menimang-nimang
atau berpikir atau melamun, enggak kita melaksanakan, tentunya akan menjadi impian. Nah, di versi martabak mini ini, saya mengamati ini adalah suatu peluang usaha, dimanapun Anda berada. Yang penting Anda mengetahui situasi dan kondisi. Karena apa? Kalau kita kondisinya di kota metropolitan atau di kota besar atau di kabupaten atau di pedesaan, kita cari peluang-peluang mana yang kiranya saya menjual ini laku kepada pangsa konsumen. Kalau kita tidak mengerti atau melihat peluang yang ada di sekitarnya, tentunya nanti kita kegagalan itu lebih dari 90%. Contoh, kita di desa atau di pedalaman jual hamburger dengan harga yang mahal. Nah, sedangkan di desa atau di pedesaan mungkin kita jual yang cocok itu seperti gorengan atau rujak atau ya yang cocok di lingkungan itu. Jadi kita harus pinter, mengerti, dan mengamati. Itu yang penting. Setelah Anda sudah mengamati dan fokus atau dalam hati ini saya akan melakukan ini. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan apa prasarana dan sarana yang akan kita lakukan. Kita manajemen diri sendiri. Kalau kita memerlukan modal, apa kita sudah punya modal? Atau mungkin kita berpartner kepada teman atau salah satu perusahaan kuliner atau perusahaan yang lain yang sudah berjalan, kita tinggal ngambil fee, atau kita berusaha sendiri dengan modal dan kemampuan kita sendiri. Nah, kita bisa memilih. Nah, memilihnya ini tergantung dari manajemen kita sendiri. Kalau tentunya kita belum punya modal, sama sekali kita cuma mempunyai modal tenaga. Tentunya kita harus mencari partner atau mitra bisnis kita. Walaupun nanti keuntungannya mungkin berapa persen, tapi kita tidak mengalami namanya kerugian. Karena salah satu perusahaan atau mitra kita itu yang berani menanggung kerugian. Jadi kita dapat berapa persen, tapi pasti untung daripada tidak untung. Nah, itu kita yang harus memberi keputusan pada diri kita sendiri, mana yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan. Nah, sahabat, nanti bagaimana kita cara mencari partner atau mungkin bernegosiasi kepada partner? Nanti di season berikutnya ya akan saya ulas bagaimana cara kita bernegosiasi sama partner. Intinya dalam hidup ini kita harus mempunyai yang namanya kejujuran, semangat, dan kemauan yang kuat. Nah, terus kadang kita bertanya-tanya, mungkin sahabat kita yang lain, saya dulu orang yang nggak bisa dipercaya, selalu nggak bertanggung jawab. Jangan takut, masa lalu biarlah berlalu. Semua mempunyai masa lalu, entah baik, entah buruk. Jadi kita harus mempunyai pemikiran manajemen diri sendiri. Mulai saat ini saya harus berubah. Tapi jangan di omongan doang. Harus diterapkan di dalam hati.
dan kita lakukan walaupun seberat apapun ujiannya itu. Kalau untuk kejujuran, kesabaran, kita harus melakukan. Nah, setelah kita sudah mempunyai kemauan yang kuat, kalau memang masa lalu itu kelam, nah, bagi masa lalu yang baik itu akan lebih mudah. Karena apa? Salah satu mitra usaha kita atau teman bisnis kita pasti paling tidak akan mengoreksi jam terbang diri kita atau perjalanan kita. Kalau dalam bisnis ini mungkin omsetnya besar. Kalau untuk koordiner kecil pun sebenarnya nggak besar, tapi juga masih memerlukan modal. Jangankan uang sedikit atau uang katakanlah 1 juta atau lebih. Kalau kita nggak punya 100 pun kita kesulitan. Jadi intinya kita harus menghargai sekecil apapun yang kita punya. Kita manfaatkan yang benar-benar. Oke sahabat, nah kita kelihatan ya di layar ini martabaknya sudah bagus dan dia juga jam terbangnya mungkin sudah 2 tahun. Baru mulai bisa merasakan. Dulu yang dia buat katanya hobi, akhirnya dia menjadi suatu mata pencarian atau sumber kehidupan kita. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mungkin masih dalam pencarian, kita harus cepat bertindak dengan waktu. Apa artinya kita harus bertindak dengan cepat dan waktu? Jangan kita cuma bermimpi. Kalau kita sudah mempunyai tujuan, apa yang akan kita kerjakan? Cepat kita cari informasi. Setelah informasi kita dapat, kita saring, dan kita jalankan. Dan sahabat-sahabat, mungkin saya takut, atau mungkin masih nervous, atau paling tidak dulu dia seorang sukses. Masa saya akan menjual ini di pinggir jalan? Apa saya nggak gengsi? Nah, sahabat-sahabat, pikiran ini harus kita hilangkan. Kenapa? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sekarang tuh yang penting apa? Kita dapat suatu pekerjaan, ada penghasilan, dan rutinitas. Daripada kita membanggakan dulu kita orang sukses, lalu kita akan berjualan di pinggir jalan, cuma berpikir itu aja, tapi nggak jalan-jalan. Enak mana sahabat? Kita bekerja mempunyai duit atau modal, kita atau cuma berangan-angan dulu pernah memegang uang besar, tapi dulu, sekarang dompetnya mungkin kosong. Nah, Anda pikirkan, mana kejadian yang paling enak? Kita mempunyai uang besar itu cuma mimpi. Sekarang kita mempunyai uang receh atau kecil, tapi nyata. Nah, sahabat ini Anda harus pikirkan dengan hati yang dalam pada diri Anda sendiri. Nah, nanti kalau Anda sudah menghilangkan perasaan harga diri, yang dulu orang sukses atau mungkin saya akan jualan di pinggir jalan atau di mana, memang itu harus kita melepaskan. Sebenarnya orang lain itu gak berpikiran, kamu sekarang kok kerja ini, kamu jadi orang susah. Tidak, itu dari perasaan diri kita sendiri sebenarnya. Orang lain malah melihat itu, wah dia semangat, dulu sukses sekarang masih bekerja. Ya memang harus, seorang laki-laki itu wajib bekerja untuk diri sendiri, keluarganya, dan mungkin ibu bapaknya. Nah, sahabat-sahabatku mungkin yang mungkin mempunyai perasaan yang seperti itu,
Jangan dikira orang yang jualan di pinggir jalan itu kelihatannya berjualan, untungnya besar. Bahkan pegawai pun kadang kalah. Di mana sih kita bekerja tidak mengeluarkan keringat atau tenaga? Semua mengeluarkan. Ke kantor, dia berpikir apa yang akan dikerjakan. Showroom yang besar juga berpikir. Bahkan penjual es ting-ting kalau orang bilang dulu, itu juga memerlukan tenaga dan semangat. Jadi dalam hidup ini intinya sebenarnya adalah kita dapat sesuatu pasti dengan usaha dan tenaga. Sekecil apapun usaha itu dan sebesar apapun usaha itu. Nah, jadi sahabat paham ya. Jadi kita memang dalam season ini saya ingin menguatkan mental atau perasaan yang mungkin nervous atau merasa malu atau merasa takut. Sebenarnya itu adalah ketakutan pada diri sendiri. Tapi yang sudah biasa sahabat, jualan di pinggir jalan di mana, itu asik. Kenapa asik? Karena sudah kelihatan untung. Saya satu hari cuma bengong. Saya di pinggir jalan atau dimanapun, di ladang atau dimanapun bekerja. Sama-sama pulang. Yang satu pulang dari bengong dan melamun, pulang ke rumah jam 3, katakanlah ya. Yang satu dengan berkeringat dan berbau. Coba kita bayangkan, bahagia mana? Yang satu mendapatkan hasil dari kerja jerih payahnya. Yang satu membawa hasil dari mimpinya yang terlalu tinggi. Nah, tentunya kita bisa membedakan misalnya. Yang satu mau beli makanan ada duit. Yang satu kan tinggal mimpi. Saya tadi 8 jam saya nggak mempunyai pemasukan. Yang satu 8 jam mempunyai pemasukan. Nah, sahabat-sahabat, tentunya kita akan berpikir. Anda akan berpikir sendiri, mana yang lebih baik, itu Anda yang menentukan. Nah, sahabat, jadi kita harus dalam era modern ini yang sangat ketat. Kita harus pandai-pandai berpikir ya. Harus pandai-pandai memanfaatkan. Kita harus giat, semangat. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, di season ini saya berulang kali, ini adalah salah satu contoh peluang dari martabak mini. Orang mungkin suka martabak, kalau loyang yang besar mungkin terlalu banyak atau kekenyangan. Dan peluang di martabak mini ini bisa beli satuan atau bijian. Jadi kita kalau yang suka penghobi martabak, mungkin bisa beli 1 atau 2, tapi sudah merasakan kedahagaan atau kerinduan kepada martabak. Jadi tidak beli yang besar. Ini peluang yang ada di martabak mini, sahabat. Oke sahabat, dari tadi sudah saya sampaikan bagaimana menghilangkan ya kita dari rasa minder, dari rasa malu, terus bagaimana nanti cara kita mencari partner, bagaimana cara kita bernegosiasi kepada salah satu partner kita yang kita harapkan, tentunya kita yang butuh toh.
Tentunya kejujuran itu yang penting. Dan sahabat-sahabatku, kalau kita sudah mempunyai partner atau mempunyai mitra kerja, kita harus menjaga yang namanya kejujuran. Jangan sampai mengecewakan. Harus tanggung jawab, komitmen. Dengan sikap yang seperti itu, insya Allah dan tentunya usaha Anda akan semakin maju dan semakin maju. Intinya semua hanya adalah untuk berusaha. Dan jangan lupa kita harus selalu berdoa. Mohon untuk usaha ini biar lancar dan tidak terganggu dari apapun. Nah, sahabat-sahabat, di peluang martabak mini ini memang bagus ya, saya melihat, saya pantau ini bagus. Karena apa? Karena ya jarang lah kita melihat dimanapun kalau orang jualan pecel, katakanlah itu dari pagi sampai sore. Dimanapun kita lewat, di pasar atau di mana, pasti ada salah satu. Martabak mini ini adalah peluang bagus. Nah, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mencoba di season atau di versi martabak mini, cara buat yang lengkap Anda lihat di deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Itu nanti versi yang asli dari sahabat kita yang dari Jogja ini. Dan pembuat channel di Lempar Dadu, nanti kalau melihat di like dan di subscribe tentunya kepada sahabat-sahabat biar lebih semangat membuat konten kuliner atau peluang-peluang usaha yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman dan sahabat-sahabat yang mendengarkan, terutama kaula muda. Karena Anda adalah akan menjadi pilar sebuah keluarga. Kalau dari awal Anda nanti sudah mempunyai komitmen dalam bekerja, nanti Anda menjadi pilar keluarga dengan kekuatan atau mungkin lebih-lebih baik lah. Oke, sahabatku yang mendengarkan, mungkin di season lain kita akan membahas ya bagaimana cara kita mencari seorang partner, terus cara bernegosiasi supaya hasil kita atau partner kita percaya pada kita. Nanti di season selanjutnya akan kita buat ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat dengan cara-cara itu mungkin akan lebih, peluangnya akan lebih besar. Ya intinya semua kita tinggal berusaha. Dan untuk keputusannya kita harus selalu berdoa kepada yang di atas. Oke sahabat, terima kasih untuk semuanya. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Garda Star Food supaya mengedukasi akan lebih semangat. Dan nanti ada di playlist untuk membuat secara detail spesifikasinya. Oke sahabat, saya akhiri di season ini. Kekuatan mental dalam melakukan suatu usaha atau peluang usaha untuk menjalankan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.